Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe untuk perkembangan ke depan. Sebenarnya bukan suatu hal yang baru, ada banyak orang berkata bahwa Yesus bukan Allah. Yesus hanya sekedar utusan, Yesus tidak disalib, dan lain sebagainya. Itu bukan suatu hal yang baru dalam kekristenan. Ada banyak orang yang kaum buta huruf, kaum buta konteks yang menafsirkan Alkitab secara liar sehingga mendapatkan penafsiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Dance Mume yang menyatakan dengan yakin bahwa Yesus bukan Allah, tetapi dia hanya sekedar utusan. Mari kita simak video ini. Dalam Bible Yohanes 17 ayat 3 hampir sama. Ada pengakuan Isa Al-Masih bahwa Allah satu-satunya, dan Yesus mengakui bahwa dia adalah utusan, berarti rasul. Ya, jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Dance Mume. Beliau membahas dari kitab Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa Yesus bukan Allah, tetapi hanya sekedar utusan. Mari saudara, kita akan membahas bagian ini. Pertama, kita harus memiliki presuposisi bahwa kealahan Yesus Kristus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mau manusia mengakui Yesus itu Allah, mau manusia itu tidak mengakui kealahan Yesus, dia tetap Allah, karena kealahan Yesus tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mari kita kembali kepada apa yang menjadi pembahasan kita dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Wah, jadi jelas ya guys. Melihat bagian ini sekilas nampaknya seakan-akan memang benar Yesus itu bukan Allah, tetapi hanya sekedar utusan. Mari kita memperhatikan konteks dari bagian ini. Ya, kecenderungan orang yang buta huruf, buta huruf lagi. Orang yang buta konteks itu menilai bahwa memandang dari hanya sekedar ayat 1 dan ditafsirkan secara tidak benar. Penafsiran liar terjadi. Tapi mari kita perhatikan konteks bahwa perikop ini berbicara tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, perhatikan dalam ayat yang ketiga tadi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah saudara, ayat ini kita tidak boleh menafsirkan secara berurutan. Mengenal Allah dulu baru Yesus Kristus. Bukan demikian. Mari kita simak saudara bagian ini. Sebenarnya ayat ini mau menunjukkan, mau menyatakan bahwa Allah yang benar itu dapat dikenal melalui Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah menampakkan dirinya kepada manusia berdosa, dan kita dapat mengenal Allah yang benar itu yaitu dari wajah Yesus Kristus. Nah, mari kita perhatikan saudara dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-10. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
Wah, kalau Yesus hanya sekedar utusan saja, milik dari Allah, ya gak jadi miliknya dia dong. Ya kan? Tapi ini semua milik Allah adalah miliknya Yesus. Ini benar-benar menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, bukan sekedar utusan. Jadi jelas ya guys melalui hal ini. Nah, kembali kepada 1 Yohanes, kita dapat melihat 1 Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Di situ Alkitab mencatat pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ingat ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wah, luar biasa ya guys. Kalau kita memperhatikan bagian ini, benar-benar menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Jadi kita untuk melihat Allah yang benar itu bagaimana? Yaitu kita melihat Yesus Kristus. Itulah maksud dari Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ketiga ini. Jadi jelas ya alasan mengapa Yesus mengatakan hal ini, bahwa itu menunjukkan tidak ada jalan lain untuk melihat Allah yang benar itu selain daripada melihat Yesus Kristus. Jadi sangat jelas ya guys di sini bahwa kalau kita memperhatikan ayat ini, sebenarnya mau menunjukkan secara detail bahwa gambar Allah itu terwujud di dalam Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Jadi ingat ya guys, kalau kita menafsirkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan itu, dan kita semakin cinta kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang benar, yang menyatakan dirinya menjadi manusia. Biar melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita semakin mengenal Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.